Setelah melakukan perjalanan dengan menaiki ojek ya selama 15 menit, kami pun tiba di titik awal pendakian. Jadi Bukit Kawinajang merupakan bukit yang berada di kawasan hutan lindung Pegunungan Putri Tidur ya. Dalam perjalanan ke pos 1 ya, saya menemukan salah satu tumbuhan yang mungkin ada di dataran rendah, yaitu pulutan atau Orena lobata, teman-teman. Kondisi pos 1 cukup bagus ya, masih dengan pemandangan perbukitan Pegunungan Anjas-Moro. Nah ini dia jalur menuju ke pos 2 ya. Masih lantana kamar adalah salah satu jenis tumbuhan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia secara tradisional, yaitu sebagai obat, teman-teman. Sekarang kami sudah tiba di pos 2 ya, di elevasi 1695 meter dari permukaan air laut. Oke, sekarang kita akan lanjut menuju ke pos 3, teman-teman. Kayaknya ini jalannya tambah berat, teman-teman. Jalur menuju ke pos 3, lintasan cukup menanjak, teman-teman. Gila ini, keren banget. Tapi ini memberikan saya waktu ya untuk banyak memperhatikan aneka tumbuhan yang ada di sekitar jalur untuk menuju ke pos 3 ya. Di tengah perjalanan menuju ke pos 3 ya, saya menemukan tumbuhan senggani atau yang bernama ilmiah Melastoma malabatricum. Habitat senggani cukup luas ya, ia bisa dijumpai di berbagai tipe lahan, baik basah maupun kering, dengan sebaran pertumbuhan dari dataran rendah hingga ketinggian 1650 meter dari permukaan air laut. Dan beberapa literatur menyebutkan senggani bisa dijumpai hingga ketinggian 2800 dan 3000 meter dari permukaan air laut, teman-teman. Selain itu, senggani memiliki segudang manfaat sebagai tanaman obat. Akar, daun, dan batangnya bisa menjadi bahan obat baku tradisional, seperti untuk obat batuk ya, atau obat luka borok, sariawan, disentri, sakit gigi, darah tinggi, dan penurun panas. Sebenarnya banyak lagi sih manfaat untuk kesehatan ya. Dan pada zaman dulu telah banyak sekali masyarakat memanfaatkan senggani untuk mengatasi masalah perempuan ya. Konon meminum rebusan daun senggani ini bisa mengatasi masalah keputihan dan memperlancar menstruasi, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pendaki, terutama yang perempuan ya, kemudian ada masalah menstruasi ketika mendaki gunung, bisa merebus daripada daun senggani ini, teman-teman. Tapi ya mungkin lebih cocoknya itu adalah ketika kering, teman-teman. Kenapa? Karena efek dari getah daun senggani ini mungkin tidak akan menimbulkan efek samping ya. Dan perjalanan kita masih jauh, masih ke pos 3, kita akan lanjut lagi ya. Itu dia lintasan kita, teman-teman. Sangat menanjak. Wow. Nah, lagi tiduran untuk mempersiapkan tenaga ya untuk melewati tanjakan ini ya. Dia lagi capek, guys. Kok gitu sih muka? Ketinggian 1800-an ya. Dan kondisi di sini cukup kabut. Tuh. Mereka lagi asik santai mbak-mbaknya. Ini lintasannya cukup menanjak sih sebenarnya ya. Dari tadi nggak ada bonusan sama sekali, tapi inilah uniknya mendaki ya. Dimana mental kita diuji dengan berbagai kesulitan ya. Dan mungkin hal-hal semacam ini jangan dianggap masalah, teman-teman, tapi anggaplah suatu tantangan yang harus dilewati ya. Jadi seperti itu. Wah, kuat sekali.
Oke, teman-teman. Oh, bagaimana tanjakannya? Sangat menanjak. Mantap ya. Oke. Almond Hongkong di. Wah, mantap. Almond dari Hongkong. Tuh. Dari Pak Leon. Anaknya kemarin datang. Oh. Oh, boleh. TB. Isi tenaga baru. Boleh, Pak. Oke. Ini kami sempatkan berhenti dulu di area camp ya, yang ada di dekat pos 3. Nah, ini semua ngumpul berhenti di sini. Ada shelter di sini, teman-teman. Tuh. Dan dari sini bisa melihat pemandangan ya, sayang sekali kabut. Pemandangan gugusan dari Taman Hutan Raya Raden Suryo ya. Sebenarnya jarak pos 3 cukup dekat, teman-teman. Tapi kami istirahat sejenak lah. Kemudian langsung menuju ke pos 3. Oke. Soalnya kalau sudah bikin video gak tuntas kan saya. Iya. Sekarang kami sudah tiba di pos 3 Paranggembong ya, di elevasi kurang lebih 1833 meter dari permukaan laut. Kondisi di sini cukup nyaman ya, dan pemandangannya cukup bagus. Kita bisa melihat air terjun yang cukup tinggi ya dari sini ya. Dan pos 3 ini merupakan tempat yang cukup terbuka dan masih di atas punggungan yang didominasi oleh semak ilalang yang cukup lebat, teman-teman. Dan dari sini kemungkinan kami akan langsung menuju ke pos 4 ya, yang mungkin tidak jauh lah dari sini ya. Mungkin sekitar 20 menitan. Cuma jalurnya itu atau lintasan itu cukup menanjak, teman-teman. Ya, keren. Dan suasana di sini kabut, teman-teman. Jadi sayang sekali. Sudah kabut ya, gelap ya. Tapi keren lah kalau menurut saya. Di sini pemandangannya cukup bagus. Mungkin ini ya yang mungkin banyak orang sering menjuluki sebagai Toreanya Jawa Timur ya. Ya, lumayan ya. Oke, kita lanjut lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini kami mulai melanjutkan perjalanan lagi ya. Nah, itu jalurnya. Jalurnya sih oke lah ya. Cuma tanjakannya, teman-teman, bener-bener cukup menguras tenaga ya. Oh. Dan di kiri jurang, di kanan juga jurang, teman-teman. Bisa dilihat itu dia tanjakannya. Wow, keren banget ini. Bener-bener menantang, teman-teman. Tapi sejauh itu untuk kondisi jalan enak sih ya, nggak licin ya. Saya tidak tahu kalau hujan, teman-teman. Hanya potensi licin ada ini kalau hujan. Tapi kalau seperti ini sih oke dan bagus. Tidak ada kendala sih sejauh ini. Cuma kalau memang nanjak ya memang seperti apa lagi. Memang nanjak ya, pelan-pelan. Dalam perjalanan menuju ke pos 4, saya melihat salah satu tumbuhan yang umum ditemukan di jalur pendakian, yaitu tumbuhan tekelan atau yang bernama ilmiah Agratina riparia. Tekelan ini adalah spesies tumbuhan berbunga dalam keluarga Asteraceae, teman-teman, yang berasal dari Meksiko sebenarnya sih. Dan spesies ini telah diperkenalkan dan menyebar hingga ke Kuba dan juga Jamaika, bahkan sampai di bagian lain di Karibia, teman-teman. Daun tekelan sering digunakan sebagai obat tradisional yang dipercaya mampu mengobati masalah hipertensi ya, dan juga sebagai obat luka pada kulit, teman-teman. Oke, teman-teman, nampaknya teman saya mulai menyusul dan saya harus segera sampai di pos 4. Nah, mungkin sebentar lagi ya. Ini jalurnya benar-benar menanjak sih, teman-teman. Dan saya dibuat kapok sebenarnya di sini. Itu dia pos 4. Sudah terlihat dari sini, teman-teman. Pos 4 atau
Nggak lagil teman-teman. Aduh. Gila, bisa dilihat jurang dan jurang lagi teman-teman. Mengerikan juga sebenarnya. Setelah melewati tanjakan yang cukup lumayan berat ya, kami pun tiba di pos 4 di elevasi kurang lebih 2091 meter dari permukaan air laut. Dan pos 4 ini merupakan area yang tidak cukup luas ya, tapi memanjang dan terletak di punggungan, di mana di area ini ada di antara jurang teman-teman. Dan saat ini tidak terlihat pemandangan yang bagus dikarenakan kabut ya. Dari sini sudah dapat kami lihat jalur atau lintasan yang akan kami lewati untuk menuju ke pos 5, dan jalurnya terjal dan cukup beresiko sih sebenarnya, dengan kontur bebatuannya cukup mengerikan lah teman-teman. Dan kami akan istirahat di sini sebentar karena saat lagi kami akan melewati jalur yang lumayan ekstrim. Dan seperti yang dilihat di belakang saya ada pemandangan yang cukup menarik ya. Mungkin ini alasan kenapa di sini dikatakan sebagai Toreanya Jawa Timur ya. Jadi pemandangannya sih sebenarnya hampir mirip ya, cuma ya mungkin tidak terlalu luas lah ya. Dan juga ada air terjun di belakang ya, mungkin bisa dilihat ya itu. Ya mungkin untuk ke sana ada jalur ya, tapi saya nggak mau ke sana. Saya tujuannya ke puncak saja teman-teman, sambil observasi tentang tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar sini. Ya, mudah-mudahan saya menemukan tumbuhan yang lebih menarik lagi untuk diulas teman-teman. Selain sini kok ya. Ayo. Sumber ya. Pikir kok dukur ono untuk putih. Ini tengah-tengah tebing. Di sini enggak bisa. Makan, kan ngesep nang ngene. Teman-teman, ini suatu kebanggaan bagi saya karena saya bisa berkolaborasi bersama Pak Rudi ya. Beliau sudah beberapa kali bersama saya, ini keren banget ya Pak Rudi. Pak Rudi, tanggapan jenengan untuk gunung atau untuk bukit Kawinajang ini bagaimana Pak Rudi? Dari segi jalur bagaimana? Jalurnya asik banget. Gak ada jalan naiknya. Gak ada jalan naiknya? Ya Allah. Datar semua. Iya. Kalau untuk Pak Rudi dari 1 sampai 10, jenengan beri nilai berapa untuk Gunung Kawinajang ini? 9 teman-teman, lihat itu dengan pemandangan yang cukup luar biasa, dinilai 9 dari Pak Rudi ya. Kalau saya mungkin lebih ke 8,5 saja ya, karena memang dikurangi dengan adanya kabut di sini. Jadi sebenarnya kalau nggak ada kabut pemandangannya indah, mungkin saya akan ikut 9 gitu kan. Jadi itu penilaian pribadi saya, itu berbeda dengan Pak Rudi teman-teman. Oke, kita lanjut ngopi dulu teman-teman. Karena udaranya berkabut kita perlu ngopi. Oh, ngopi Pak Rudi ya? Ya, mana ngopinya Pak Rudi? Ini kopi. Waduh, mantep Pak Rudi. Sama-sama hitam. Sama-sama hitam ya. Ya, kulitnya hitam, kopinya hitam, birnya hitam juga, mantep.